di sini adalah basic, yaitu point set topology. Point set topology itu terdiri dari sebuah himpunan X dan sebuah himpunan, kita sebut dia sebagai J, di mana J ini adalah elemen-elemen dari J ini adalah himpunan bagian daripada X. Kita notasikan UI dengan I integer, bilangan integer. Ini hanya notasi saja. Ambil contoh di sini adalah U1 yang berupa hanya titik ini, dan U2 3 buah titik ini, dan U3 seperti ini, U4. Oke. Dan mereka adalah himpunan bagian daripada X. Kan tapi tidak semua tentu himpunan bagian daripada X termasuk dalam elemen daripada J. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, di mana pertama, X itu sendiri adalah elemen daripada J. Oke. Lalu kemudian himpunan kosong sendiri juga elemen daripada J. Dan ya, mereka mesti ada di situ. Setiap union atau union istilah dari elemen daripada J harus juga merupakan elemen daripada J. Jadi misalkan kita punya di sini U1 itu union dengan U3 yang hijau ini, maka elemen J, salah satu elemen J juga harus merupakan jadi union daripada U1 dan U3 ini ada 6 buah titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu mesti merupakan elemen daripada J. Bukan secara parsial, tapi secara keseluruhan titik-titik ini harus merupakan elemen daripada J. Artinya himpunan bagian terdiri dari titik-titik ini harus merupakan himpunan bagian daripada himpunan bagian yang berupa titik-titik ini harus merupakan elemen eksplisit daripada J. Lalu syarat ketiga, find intersections. Jadi kalau ada beberapa himpunan J, elemen daripada J yang saling intersections, maka intersectionnya itu sendiri harus merupakan elemen daripada J. Ambil contoh lagi yang U1 dan U3, ini intersectionnya adalah satu titik, maka titik ini harus secara eksplisit merupakan elemen daripada J. Oke. Dan J di sini menggambarkan topologi daripada himpunan X. Dan biasanya notasinya untuk himpunan-himpunan bagian atau elemen-elemen daripada J yang memenuhi kriteria ini, 3 kriteria ini, mereka disebut open set. Berbeda open set bisa menggambarkan topologi yang berbeda dari himpunan X. Oke. Ambil contoh, tetap himpunan X yang sama, J-nya bisa saja terdiri daripada hanya X dan himpunan kosong. Nah, topologi ini disebut indiscrete topologi atau trivial topologi. Jadi dia elemen daripada J hanya ada dua buah himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan kosong. Lalu yang kedua, J, kita bisa juga ambil topologi bahwa J sendiri adalah semua subset daripada X. Jadi semua kemungkinan subset daripada X. Nah, ini disebut discrete topologi. Yang di atas ini sangat trivial, dia hanya terdiri dari 2. Sedangkan yang di sini ya sangat banyak dan semua kemungkinan ada, dan ini tidak menarik bila kita ambil topologi dari himpunan X seperti ini. Nah, sekarang kita ambil yang contoh di mana himpunan daripada J-nya ini yang tidak merupakan indiscrete atau discrete topologi. Contoh, kita ambil misalkan X adalah himpunan bilangan real. Lalu kita
definisikan, kita ambil bahwa J-nya atau topologi yang menggambarkan himpunan X, himpunan bilangan real ini adalah semua open interval dengan notasi seperti ini, A, B, di mana A dan B adalah elemen bilangan real. Jadi semua nilai di rentang A dan B kecuali nilai A dan B itu sendiri disebut open real. Dan semua union, semua kemungkinan union dari open interval ini. Nah, untuk jenis topologi seperti ini disebut usual topology, ya, dan ini akan sering kita gunakan dan biasanya standar di geometri kita akan gunakan usual topology, yaitu anggotanya terdiri dari semua open interval. Akan tapi kita juga biasanya ada definisi closed interval di mana A dan B-nya itu termasuk juga di dalam himpunan bagian daripada bilangan realnya. Oke. Kalau kasusnya seperti itu, di mana J adalah semua himpunan closed interval dan semua unionnya, semua kemungkinan union mereka, maka ini kalau kita cek dia akan menghasilkan discrete topology. Oke. Kenapa? Ya, bila kita ambil closed interval di sini, maka setiap titik juga secara eksplisit mesti merupakan himpunan setiap titik secara eksplisit mesti merupakan elemen daripada J. Dan akan tapi ini tidak berlaku untuk kasus yang open interval. Oke. Selanjutnya selanjutnya untuk sebuah himpunan kita bisa definisikan namanya metrik. Notasinya D, yaitu adalah dia pemetaan dari himpunan itu sendiri dengan dua buah input, dimana inputnya adalah kopi daripada himpunan itu sendiri, dua buah set himpunan yang sama, himpunan X misalkan, ke sebuah bilangan skalar. Untuk kasus ini kita ambil field atau ya ke sebuah field, dimana fieldnya kita ambil adalah bilangan real. Nah, kalau kita lihat video sebelumnya mengenai ruang vektor, untuk pemetaan seperti ini kita bisa definisikan istilahnya dual vektor daripada dual space daripada himpunan ini. Oke. Dan dia bisa mendefinisikan tensor rang 02. Oke. Akan tapi karena secara umum X ini bukan ruang vektor, jadi dia ya sebenarnya bukan tensor rang 2, kecuali kalau X ini juga merupakan himpunan X ini adalah juga ruang vektor, artinya dia ada struktur terhadap penjumlahan penjumlahan perkalian terhadap skalar dan segala lain. Oke, tapi secara umum metrik definisinya adalah seperti ini. Dan metrik ini mesti memenuhi beberapa kriteria. Ada 3 kriteria yang dipenuhi, bahwa dia itu mesti simetrik, artinya kalau labelnya saya tukarkan, maka dia tidak berubah. XY sama dengan YX. Oke. Kedua, nilai realnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Dan dia hanya akan bernilai 0 untuk X yang sama dengan Y. Oke. Bila nilai X tidak sama dengan Y, maka dia nilainya lebih besar daripada 0. Atau nilai dia lebih besar daripada 0. Lalu sifat yang ketiga, bahwa DXY bila kita jumlahkan dengan DYZ, maka dia harus lebih besar sama dengan DXZ. Oke. Nah, ini adalah
metrik. Untuk sebuah himpunan, apabila dia memiliki metrik, apabila kita definisikan metrik, maka biasanya topologi yang menggambarkan himpunan itu atau open set untuk menggambarkan J-nya di sini, oke. Itu biasanya berupa open disk. Oke, definisinya di mana U epsilon ini adalah himpunan bagian daripada X, adalah setiap elemen Y elemen daripada X, di mana X dxy itu harus lebih kecil daripada epsilon, oke. Dan semua kemungkinan unionsnya. Nah, ini menggambarkan topologi daripada himpunan X yang memiliki metrik D, oke. Ya, ini saya salah. Ini bukan X besar. Ini sebenarnya X kecil di sini, ya. U epsilon X. Ini untuk melabelkan open setnya. Jadi sini X kecilnya di sini, oke. Nah, himpunan J yang terdiri dari open set seperti ini atau open disk, atau J dengan dia memiliki metrik D, ini disebut metrik topologi. Jadi topologi J ini yang menggambarkan topologi dari X disebut metrik topologi. Dia berbeda dengan yang sebelumnya, seperti dia sedikit berbeda dengan usual topology. Tapi kalau misalkan dia hanya bilangan real saja, maka dia sama dengan usual topology. Untuk yang higher dimensions, di mana misalkan R2, di mana X adalah ruang Euclidean 2 dimensi, maka definisinya berbeda. Oke. Nah, dia disebut metrik topologi. Dan topological space, di mana notasinya adalah terdiri dari X dan J, di mana J ini menggambarkan topologi daripada X. Yang memiliki metrik, mereka disebut adalah metric space. Oke. Jadi topological space, apabila dia ada metrik, maka dia juga disebut sebagai metric space. Lalu kita juga punya definisi relatif topologi. Jadi misalkan himpunan X ini, dia kita ambil misalkan himpunan bagian A yang merupakan himpunan bagian daripada X. Lalu kita definisikan J daripada A, atau disebut J prime. Oke, J prime, yaitu menggambarkan topologi daripada A. Dengan definisinya adalah open set daripada intersection dari setiap open set daripada X dengan A. Oke, dimana open set ini atau UI ini adalah elemen dari J. J ini menggambarkan topologi daripada himpunan X. Sebagai contoh, contoh daripada topologi untuk Rn plus 1, dimana ini adalah ruang dimensi n plus 1. Usual topologi daripada Rn plus 1 ini adalah semua produk dari open interval masing-masing, istilahnya masing-masing sumbunya. Oke. Jadi A1B1 cross A2B2 sampai An plus n. Oke, cross Bn plus n, dan semua kemungkinan unions ya. Bentuknya ini ambil contoh untuk R n sama dengan 1, jadi R sama dengan R pangkat 2, maka dia bentuknya itu seperti kotak. Oke. Untuk yang usual topology.
Nah, N-sphere atau SN ini adalah himpunan bagian daripada Rn plus 1. Oke. Definisinya adalah x0 kuadrat plus x1 kuadrat sampai xn plus 1 kuadrat. Oke. Nah, kita ingin menggambarkan mencari topologi daripada SN ini, N-sphere ini. Maka kita bisa gunakan definisi relatif topologi, oke, yang diindus oleh usual topologi di R. Jadi kita ambil topologi relatif topologi daripada SN itu adalah intersection daripada SN dengan semua elemen daripada usual topologi di Rn plus 1. Oke. Ini definisi yang sama dari relatif topologi. Oke. Ambil contoh di sini kita punya x-nya adalah r kuadrat atau x-nya adalah Euclidean 2 dimensi, di mana a-nya ini kita ambil adalah salah satu sumbu realnya, salah satu sumbu dari adalah bilangan real, di mana a ini adalah himpunan bagian daripada x. Oke. Kita bisa lihat di sini, ini adalah open set daripada salah satu open set daripada x, dan ini juga open set x. Jadi ada open set yang berintersection dengan A dan ada open set yang tidak berintersection dengan A. Oke. Untuk open set yang berintersection dengan A, atau di sini kita pakai definisi bukan usual topology tapi definisi kita ambil definisi open disk. Oke. Dan intersectionnya akan menghasilkan open interval di A. Oke. Dia hanya komponen ini saja, kecuali titik ini dan ini. Oke. Lalu untuk ruang topologi, topological space, kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai continuous map. Continuous map dari sebuah ruang topologi X ke ruang topologi Y adalah bila setiap inverse image daripada open set di Y. Jadi kalau Y ini punya open set, di mana open set ini menggambarkan topologi daripada Y, bila untuk setiap masing-masing open set daripada Y, inverse image-nya juga merupakan open set di X. Oke. Ambil contoh bila sebuah continuous map dari bilangan real ke bilangan real dengan secara eksplisit, pemetaan itu dituliskan sebagai fx. Pemetaan itu dituliskan sebagai fx, di mana dia sama dengan min x plus 1 untuk x lebih kecil sama dengan 0, dan min x plus setengah untuk x lebih besar sama dengan 0. Kalau berdasarkan fungsi, kita lihat bila kita belajar di fungsi biasa, tentu saja ini dia tidak continuous ya, karena di x sama dengan 0 nilainya berbeda. Yang satu adalah 1, yang satu adalah setengah. Nah, bagaimana kita tinjau mereka dalam konteks topological space? Ambil contoh, kita ambil open set, salah satu open set daripada Y, daripada targetnya ini, dalam rentang 3/2 sampai 2. Oke. Dimana inverse image-nya 3/2/2 adalah minus 1 sampai minus setengah. Oke. Bisa lihat di sini, rentang targetnya ada di sini, maka domainnya ada di minus setengah, min 1 sampai minus setengah. Oke, kalau yang ini tidak bermasalah, akan tapi bila kita ambil open set yang lain, misalkan 1 minus seperempat sampai 1 plus seperempat, yang merupakan open set daripada Y, maka inverse image-nya itu
akan merupakan sebuah semi open interval, oke? Dimana dia itu minus seperempat sampai 0, dan 0 ini termasuk dalam himpunan di interval ini. Dan ini bukan merupakan open interval, sehingga dia bukan merupakan open set daripada J. Oh ya, di sini saya gunakan definisi usual topology untuk semua bilangan real. Oke. Nah, ini contoh pemetaan yang tidak kontinu. Lalu ada yang sebut neighborhoods. N disebut neighborhoods dari sebuah titik A, di mana dari sebuah titik X, di mana X ini adalah elemen daripada himpunan X besar. Oke. Maka N ini harus merupakan himpunan bagian daripada X, dan paling tidak ada satu open set yang merupakan elemen daripada N. Jadi neighborhood dari sebuah titik itu dia merupakan himpunan bagian pada X, dan di N ini harus mengandung minimal satu open set. Oke. Nah, ambil contoh di sini, bila kita ingin definisikan neighborhood daripada titik ini, di sini kita lihat ternyata ada dua open set di dalam himpunan N. Oke. Nah, apabila N ternyata open set itu sendiri, maka neighborhood ini disebut open neighborhood. Ambil contoh untuk neighborhood. Untuk X bilangan real, maka close interval dari minus 1 sampai 1 ini menggambarkan neighborhood dari setiap titik di close interval. Oke. Ya. Lalu ada yang namanya Hausdorff space, di mana setiap titik-titik yang berbeda, setiap titik yang merupakan elemen dari himpunan X, selalu ada kita selalu bisa dapatkan open neighborhoods daripada X dan X prime, open neighborhood dari kedua titik ini, di mana open neighborhood ini mereka tidak saling berinterseksi, bersinggungan. Artinya intersection daripada dua open neighborhood ini adalah himpunan kosong. Oke. Ambil contoh, misalkan X adalah himpunan daripada J. Ya, J ini mungkin dia notasinya agak bersinggungan dengan notasi topologi daripada X. Oke. Ya, ini J. Ya, ini J kecil, kita panggil aja P, R, dan G. Lalu J yang menggambarkan topologi daripada X adalah U0, U1, U2, U3, di mana U0 ini kita definisikan sebagai himpunan kosong, U1 ini kita definisikan sebagai himpunan bagian yang hanya terdiri daripada J, lalu tadi U1, U2 ini himpunan bagian terdiri daripada J dan P, dan U3 ini dia himpunan semua elemen himpunan bagian yang merupakan semua elemen daripada X. Oke. Dan J yang seperti ini akan menggambarkan topologi daripada X, juga bisa menggambarkan topologi daripada X. Itu bisa dibuktikan dengan kita kita bisa buktikan dengan mencek tiga properti di awal ini tentang open set. Oke. Dimana setiap union dari open set akan selalu menghasilkan open set. Contoh U1, U2 itu akan menghasilkan U2, dimana U2 sendiri adalah elemen daripada J. Final intersection open set adalah juga open set. Misalkan U1, U2 intersectionnya J dan JP ini, intersectionnya adalah J,
dan J ini sendiri secara eksplisit adalah elemen daripada J atau topologi J. Oke. Sehingga ini disebut X dan J adalah topological space. Oke. Tetapi X dan J ini tidak Hausdorff space. Dia bukan merupakan Hausdorff space. Karena kenapa? Misalkan saya ambil titik salah satu dua buah himpunan daripada X1 daripada X, yaitu J dan P, di mana untuk J ini open neighborhood-nya itu terdiri pada U1, U2, dan U3. Dan untuk P open neighborhood-nya U2 dan U3. Di sini kita bisa lihat bahwa intersections dari kita tidak bisa ambil kemungkinan di mana intersection dari dua kemungkinan open neighborhood ini yang himpunan kosong. Ambil contoh yang paling karena U3 ini adalah X itu sendiri, jadi tinggal U2 dengan U1. Misalkan di sini J-nya kita ambil U1, P-nya kita ambil U2, maka intersection-nya bukan merupakan himpunan kosong dan intersection-nya adalah U1. Sehingga ini tidak ruang topological space ini tidak atau bukan merupakan Hausdorff space. Oke. Sebuah himpunan bagian daripada X A misalkan itu disebut close apabila komplement daripada A atau notasinya adalah X minus A itu merupakan open set. Oke. Nah, ini definisi close dari close sebuah himpunan bagian atau sebuah himpunan. Nah, berdasarkan definisi ini X dan kita tahu bahwa X itu sendiri adalah open, ya, karena dia adalah elemen dari topologi J, elemen dari himpunan J, karena dia juga open set. X dan himpunan kosong adalah open set, mereka juga open set. Dan mereka juga close. Kenapa? Karena misalkan X, maka komplementari daripada X adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosong ini adalah elemen daripada J. Sedangkan untuk himpunan kosong sendiri, maka komplementari daripada himpunan kosong adalah X, sedangkan X sendiri adalah open set. Sehingga X itu sendiri dan himpunan kosong kedua-duanya berperan sebagai open dan close. Oke. Ya, ini di sini saya contohkan. Lalu untuk subset A ini kita bisa definisikan yang disebut closure daripada A. Notasinya A bar, di mana A bar ini adalah the smallest closed set yang mengandung A. Oke. Smallest closed set yang mengandung A. Lalu ada yang disebut dengan interior daripada A atau A pangkat 0. Ini adalah definisi adalah the largest open set daripada A. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan A di sini, ini adalah himpunan A, maka closure itu secara umum dia himpunan yang lebih besar daripada A. Dengan interior itu secara umum himpunan yang lebih kecil daripada A. Oke. Dan dengan menggunakan closure dan interior kita bisa definisikan boundary daripada A. Boundary daripada A adalah complementary daripada interior terhadap closure. Oke. Jadi closure-nya ini kita ambil semua interiornya, maka elemen yang tersisa itu menyatakan boundary daripada A. Oke. Untuk open set, maka boundary dari open set ini selalu disjoint from A. Artinya boundary-nya tidak terkandung dalam A. Kenapa? Karena
ya closure-nya pasti terdiri daripada U dan elemen lain yang bukan merupakan open set. Oke. Sedangkan A 0-nya atau interiornya itu adalah U itu sendiri. Akibatnya boundary-nya ada, tapi mereka bukan merupakan elemen daripada U. Sedangkan untuk closed set, dia akan selalu berada, boundary-nya ini selalu berada di dalam elemen daripada U atau closed set. Oke. Ambil contoh di sini untuk boundary-nya, bila kita definisikan X, himpunan X-nya adalah bilangan real dengan usual topology, itu berupa open interval. Oke. Untuk A lebih kecil sama dengan B, maka kedua open union daripada open interval ini itu juga open. Dan open interval ini, union daripada open interval ini adalah komplement daripada close interval A dan B. Akibatnya close interval A B ini disebut close. Akibatnya open close interval ini dia adalah close. Oke. Karena komplement daripada ini adalah open set. Oke. Nah, misalkan kita ambil A-nya itu adalah sebuah open interval A sampai B. Oke. Closure daripada A ini adalah the smallest closed set, yaitu berupa close interval AB, dan boundary-nya interiornya A itu sendiri karena ini adalah open interval, the largest open interval, sehingga boundary-nya adalah A interior minus closure minus interior. Oke, dimana inilah open interval AB dan inilah AB, sehingga boundary-nya terdiri dari titik A dan B. Oke. Dan bisa dicek juga bahwa titik A dan B ini juga adalah boundary untuk close interval AB, semi open interval A sampai B, dan A, B seperti ini. Oke. Nah, kita juga definisikan apa yang disebut sebagai covering, di mana covering ini adalah sebuah himpunan yang terdiri dari subhimpunan daripada X. Oke. Ini berbeda, mirip dengan definisi J, di mana J menggambarkan topologi daripada X, tapi di sini kita tidak membatasi A-nya ini harus merupakan open set. Dia bisa merupakan himpunan bagian sembarang. Dan syarat yang dia harus penuhi bahwa union dari semua AI ini dia harus menghasilkan X. Oke. Nah, apabila semua AI ini ternyata adalah open set, maka yang disebut covering adalah himpunan daripada AI ini. Dan apabila AI ini sendiri adalah merupakan open set, maka covering ini disebut open covering. Okay. Lalu sebuah topologi kita sebut dia compact apabila untuk setiap open covering, okay, apabila kita punya berbagai macam covering dan ada juga open coveringnya, untuk semua kemungkinan open covering, maka ada sejumlah finite element daripada open covering ini, sehingga dia bisa membentuk sebuah covering yang baru, yang lebih kecil daripada open covering ini. Ya, maka topologi X itu disebut ruang topologi X ini disebut compact. Oke. Jadi kita lihat apa open coveringnya itu menghasilkan, intinya adalah apa open coveringnya itu terdiri dari finite element.
atau elemennya berhingga. Oke. Lalu ada teorema yang tidak saya buktikan di sini, bahwa apabila X itu adalah himpunan bagian daripada Rn, jadi n buah bilangan real, X ini disebut compact jika dan hanya jika dia itu close. Artinya komplementari daripada X ini sendiri, atau Rn minus X itu elemen daripada open set dari Rn. Oke. Atau dia merupakan open set daripada Rn. Dan dia harus bounded. Jadi kalau X ini dia close dan dia bounded, maka dia disebut compact. Bounded ini biasanya definisi dalam metric space, tapi kita bisa juga gunakan maksudnya bounded ini bahwa boundary dia itu merupakan boundary dia ada di elemen dia itu sendiri. Oke. Ya, seperti di contoh sebelumnya di sini, bahwa boundary dia ada yang di luar elemen itu sendiri. Boundary dari sebuah himpunan itu ada yang di luar elemen itu, ada boundary yang di dalam elemen itu sendiri. Jadi bounded di sini maksudnya boundary pada X ini harus ada di dalam X. Oke. Nah, ambil contoh sebuah titik adalah compact. Misalkan dia adalah, titik itu adalah himpunan bagian daripada sebuah bilangan real. Ambil contoh titik 0, maka R minus 0 ini akan menghasilkan open interval seperti ini, dan ini adalah open set daripada bilangan real, sehingga sebuah titik adalah compact. Oh ya, perlu diingat di sini sebuah titik bukan hanya compact, dia juga adalah close. Oke, karena definisi definisi komplementarinya menghasilkan sebuah open set, dan dia juga ada close. Oke. Sedangkan open interval AB ini non compact. Pertama, karena komplementari dia justru menghasilkan close, oke, bukan open, sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai close. Oke, karena ini ya dari bahasanya, dari terminologinya dia juga adalah merupakan open interval. Untuk lebih spesifik kita bisa cek juga apakah open interval ini dia menggunakan open covering. Pertama, kita bisa definisikan untuk open interval ini dia ada covering. Kita bisa definisikan covering yang terdiri dari open interval juga, dimana open interval dari A ke B minus per N, dimana N ini adalah bilangan natural dari 1 sampai tak hingga, dan union daripada open set ini dia akan menghasilkan open interval AB. Tapi kita tidak bisa mengambil hanya UN yang berhingga yang akan menghasilkan open covering untuk open interval AB. Oke. SN ini dengan relatif topologi dalam Rn plus 1 dia adalah compact. Kita bisa cek juga, ambil contohnya misalkan S1 dalam R2, gambarnya seperti ini, dimana kita gunakan topologi untuk S1 adalah relatif topologi dengan topologi untuk Rn berupa berupa open disk. Maka complementary daripada S1 itu kita bisa lihat di sini ya. Artinya kalau saya buang ini lingkaran ini, maka dia adalah open disk. Oke. Dan open disk ini dia elemen daripada J. Oke. Elemen daripada topologi di R kuadrat. Lalu kita
bisa sebutkan sebuah himpunan itu connected apabila himpunan itu, contohnya himpunan X, tidak bisa kita tuliskan sebagai union dari dua buah himpunan bagian X1 dan X2, di mana syaratnya X1 dan X2 ini adalah open set yang tidak saling berintersection. Oke, maka kita sebut himpunan X itu disebut connected. Oke, jadi syaratnya kita tidak bisa tuliskan sebagai union dari dua buah open set yang tidak saling intersection. Dan definisi sebaliknya disebut definisi selain itu disebut disconnected. Oke. Kita juga definisi ada jenis-jenis connected yang lebih spesifik, contohnya arcwise connected, misalkan untuk setiap titik untuk setiap elemen, dua buah elemen di X, misalkan X dan Y, maka ada continuous map, oke, dari sebuah open interval 0 sampai 1 ke X itu sendiri, ke himpunan X, sehingga untuk continuous map ini nilai F di 0 adalah X dan F di 1 adalah Y. Okay. Lalu ada yang disebut loop. Loop ini adalah sebuah continuous map dari open interval 01 ke himpunan X, sedemikian hingga F 0 itu nilainya sama dengan F1. Jadi kita bisa bayangkan seperti loop biasa. Dan X ini disebut simply connected bila untuk setiap loop di X bisa secara kontinu kita deform dia, kita rubah dia, kita kecilkan dia, karena loop ini kita bisa renggangkan, jadi loop itu mesti bisa direnggangkan, mesti bisa dikerutkan, sehingga kalau kita kerutkan dia akan menghasilkan titik. Maka untuk X dengan jenis loop seperti ini disebut simply connected. Oke. Contoh untuk X berupa bilangan real, ini arcwise connected. Kita bisa bayangkan ini sebuah bilangan real. Oke. Ya, dia arcwise connected untuk seluruh bilangan real. Kita bisa bayangkan di sini untuk setiap elemennya kita bisa hubungkan dengan sebuah garis, kita bisa tuliskan garis. Nah, contoh yang bukan arcwise connected, misalkan bilangan real tanpa salah satu titik, misalkan titik 0. Jadi titik 0 ini saya hilangkan. Oke. Nah, di sini kalau dari diagram ini kita bisa lihat, oke, ini contohnya hanya R kuadrat. Misalkan ini saya tidak punya sumbu ini, jadi hanya sumbu ini tanpa titik di sini, maka saya tidak bisa gambarkan sebuah garis yang menghubungkan antara titik-titik di sebelah kiri 0 dengan titik-titik di sebelah kanan 0. Maka mereka untuk yang himpunan R-0 ini disebut disconnected. Nah, tapi untuk yang R lebih besar daripada 1, ini misalkan Rn, di mana n itu lebih besar dengan 2, ini jelas-jelas dia adalah arcwise connected, dan bahkan apabila saya hanya hilangkan satu titik saja juga dia tetap arcwise connected. Contohnya untuk R2 ini yang menghubungkan titik sini ke sini, saya bisa ambil garis seperti ini. Oke. Dan untuk N sphere ini juga arcwise connected, bisa dibuktikan sendiri.
secara diagram juga untuk lebih mudahnya. Ambil contoh ya, misalkan S1 ini berupa lingkaran, dia aqueous connected. Saya bisa ambil garis yang menghubungkan setiap elemen di S1, tapi dia tidak simply connected. Kenapa? Karena ambil contoh loop. Nah, loop ini seperti ini, saya gambarkan seperti ini. Nah, saya tidak bisa renggangkan atau saya kecilkan loop ini secara kontinu ke menjadi sebuah titik. Oke, bisa dibayangkan ini. Saya tidak bisa kecilkan loop ini menjadi secara kontinu ke sebuah titik. Kalau discontinue dia bisa, karena pemetaan constant map, misalkan ini berupa constant map ke sebuah titik, maka dia itu berupa titik kan. Tapi secara kontinu dari sebuah loop yang biasa ke titik itu tidak bisa. Nah, untuk n sphere di mana n lebih besar sama dengan 2, itu bukan hanya aqueous connected tapi juga simply connected. Ambil contoh di sini S2 berupa permukaan bola. Saya punya sebuah open loop. Oke, maka saya bisa kerutkan open loop itu ya seperti ini, sehingga saya bisa secara kontinu saya bisa rubah open loop itu ke sebuah titik. Oke, titik ini yang merah. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai topologi. Terima kasih.